Oke, selamat pagi teman-teman. Nah, saya Husnul Maskarma Febrianto, mahasiswa elektro Universitas Diponegoro. Nah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu etika profesi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan etika profesi, kita harus tahu nih, apa sih itu profesi? Nah, profesi itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok dalam mencari nafkah dan yang mengandalkan suatu keahlian. Nah, semisal nih, kita memiliki keahlian di bidang kelistrikan. Nah, berarti kita bisa dong melaksanakan atau menjalankan profesi sebagai seorang teknisi kelistrikan. Nah, atau mungkin kita mempunyai keahlian di bidang keuangan. Pastinya kita bisa lah menjalani profesi sebagai analis keuangan atau admin keuangan, atau lain sebagainya. Nah, profesi ini kan jelas pasti ada yang melaksanakannya. Seorang itu biasanya disebut dengan seorang profesional. Secara umum, pengertian profesional sendiri adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan dan hidup dari pekerjaan yang mengandalkan keahlian tersebut. Nah, berarti misal kita memiliki keahlian di bidang kelistrikan. Nah, dengan profesi pokok kita adalah seorang teknisi listrik. Nah, berarti kita adalah seorang profesional di bidang teknisi listrik tersebut. Profesi memiliki beberapa ciri. Nah, ada 5 poin nih untuk suatu kegiatan bisa disebut sebagai profesi. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus atau lebih tepatnya ilmu khusus atau keahlian khusus seperti itu, atau keahlian tertentu. Nah, untuk poin yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang tinggi. Yang ketiga, adanya mengabdi atau sikap pengabdian kita pada kepentingan masyarakat. Yang keempat, ada izin khusus untuk bisa menjalankan profesi. Nah, ini untuk di bidang teknik sendiri ada izin khusus, ini adalah untuk orang-orang insinyur seperti itu. Jadi ada sekolahnya lagi. Nah, untuk poin yang kelima, adanya kaum profesional, biasanya menjadi anggota dari suatu profesi tertentu. Misal kalau kita dari punya keahlian teknik elektro, kita berarti punya kelompok profesi yaitu di bidang teknik elektro itu. Nah, karena kita sudah mengetahui apa itu profesi dan apa itu profesional, nah lanjut kita akan masuk ke pembahasan etika profesi. Secara umum, etika profesi ini merupakan suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional, yakni sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengemban tugasnya dan menjaga penerapan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus atau profesinya. Untuk konsep dari etika profesi ini harus disepakati oleh kelompok profesi tersebut tertentu itu. Nah, misal kita sebagai seorang teknisi, berarti kita satu kelompok di profesi teknisi ini harus bersepakat bahwa kode-kode etik ini adalah sebagai suatu dasar atau istilahnya standar sikap kita saat menjalankan tugas-tugas keprofesian kita. Untuk fungsinya sendiri, etika profesi ini ada beberapa poin. Di antaranya adalah sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, ini untuk tentang prinsip-prinsip profesional yang ditetapkan. Nah, jadi tadi sudah disepakati bahwa ini adalah standarnya seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah sebagai sebuah alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Nah, berarti masyarakat juga tahu bahwa kita sebagai seorang profesional di bidang tersebut punya poin-poin yang harus dipenuhi. Nah, jadi nanti dari masyarakat umum pun juga bisa mengkoreksi apa yang salah di sikap kita atau saat kerja kita seperti itu. Untuk poin yang ketiga, ada sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak luar atau di luar dari profesi kita seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu adanya tujuan etika profesi. Nah, untuk tujuan sendiri
ada beberapa poin. Nah, diantaranya adalah yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Jadi dengan adanya etika profesi ini, kita sebagai seorang profesional itu akan ditinggikan derajatnya secara sikap karena kita sudah mempunyai kode-kode etik ini, seperti itu. Nah, untuk yang kedua yaitu menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi. Yang ketiga, dapat meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan pelayanan profesi itu di atas keuntungan pribadi. Yang ke poin selanjutnya, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Untuk selanjutnya yaitu ada untuk menentukan standar baku bagi suatu profesi. Untuk poin yang terakhir, ada meningkatkan kualitas organisasi menjadi lebih baik, profesional, dan juga terjalin dengan erat. Untuk etika profesi sendiri memiliki beberapa prinsip dasar. Nah, yang pertama adalah prinsip tanggung jawab, di mana tiap-tiap profesional dalam profesi tertentu itu harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan dan juga terhadap hasil dari apa yang dikerjakannya. Selain dari itu, profesional juga bertanggung jawab atas dampak apa yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi dari profesi atau pekerjaan yang dia kerjakan. Untuk prinsip yang kedua yaitu adalah prinsip keadilan. Nah, jadi tiap-tiap profesional itu dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Dalam hal tersebut, dalam hal ini keadilan itu harus diberikan kepada siapa saja yang berhak. Jadi tidak memandang ras, fisik, jenis kelamin dan lain sebagainya. Jadi kita harus benar-benar adil di sini. Untuk prinsip yang ketiga yaitu ada prinsip otonomi. Nah, tiap-tiap profesional itu mempunyai wewenang serta juga kebebasan dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Nah, dalam hal ini seorang profesional tersebut berhak untuk dapat melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan pertimbangan kode etik profesi. Dan dengan adanya prinsip ini, seorang profesional bisa menjalankan profesinya sebebas atau seingin dari profesional tersebut, tapi dengan batasan kode etik yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati bersama sebagai kode etik tersebut. Nah, selanjutnya adalah untuk contoh. Banyak contoh etika dalam profesi. Nah, ada beberapa contoh yang mungkin lebih mudah kita secara umum lebih mudah untuk dijelaskan, yaitu tentang kode etik profesi kedokteran yang mungkin sudah banyak kita dengar seperti itu. Nah, yaitu dokter berkewajiban untuk memberikan pelayanan medis itu sesuai dengan standar prosedur yang sudah ada. Nah, terus ada juga memberikan rujukan bagi pasien untuk mendapatkan perawatan yang lebih baik, seperti itu. Nah, ada juga beberapa larangan-larangan bagi dokter, misal memuji atau membesar-besarkan kemampuan diri sendiri, itu tidak diperbolehkan ya. Terus ada juga untuk mengambil alih pasien tanpa persetujuan keluarga, itu juga dilarang di profesi dokter tersebut. Nah, selanjutnya untuk contoh-contoh di bidang elektro sendiri. Nah, mungkin ada di pemasangan listrik, misal seharusnya dipasang dengan baik dengan standar yang sudah ditentukan, tapi ternyata malah salah atau tidak sesuai dengan standar. Misal pemasangan kabel, kebanyakan pemasangan kabel di perkotaan, nah itu sangat istilahnya kurang dari atau tidak sesuai dengan standar. Adanya kabel distribusi yang menempel di atap. Nah, seharusnya kan ada jarak antara kabel dan atap tersebut. Ada juga yang kabel distribusi yang saling silang, atau yang bisa dibilang menyilang dengan beberapa kabel lain. Itu kan banyak di perkotaan. Ada juga dengan jarak yang
tidak sesuai dengan standar dari kabel distribusi dengan kabel dari Telkom misal, itu juga ada standarnya juga, tapi kebanyakan itu saling menempel kayak gitu. Itu semua adalah materi dan juga contoh-contohnya dari pelanggaran-pelanggaran yang ada seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dicari di website-website yang ada, dan juga ketentuan-ketentuannya juga sesuai dengan profesi sudah ada sendiri. Nah, untuk elektro sendiri ada beberapa website yang sudah memberikan poin-poin kode etik untuk teknik seperti itu, dan juga ada beberapa juga di YouTube sudah banyak juga yang menjelaskan lebih rinci atau mungkin next stepnya dari yang saya jelaskan ini seperti itu. Nah, karena kita sudah selesai di materinya, saya Wisnu Mas Karima Febrianto undur diri dan sampai jumpa.